Tahukah kamu bagaimana agar doa kita cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah berdoa dengan Asmaul Husna. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Pastinya sehat bukan? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Asmaul Husna. Tahukah kamu bagaimana agar doa kita cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah berdoa dengan Asmaul Husna. Masih ingatkah kalian berapa jumlah Asmaul Husna itu? Betul sekali. Jumlah Asmaul Husna yaitu 99. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah As-Somad. Yang kedua adalah Al-Muqtadir. Yang ketiga Al-Muqaddim. Dan yang keempat adalah Al-Baqi. Penasaran bukan? Apa itu artinya As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi? Yuk kita cari tahu bersama-sama. As-Somad. As-Somad artinya adalah yang maha dibutuhkan, atau Allah tempat bergantung segala makhluk. Semua makhluk yang ada di dunia ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat surat Al-Ikhlas ayat kedua? Tirukan Pak Guru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Allahus somad artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah adalah tempat kita berkeluh kesah, tempat kita memanjatkan doa, dan Allah pasti akan mendengar doa-doa hambanya. Oleh karena itu, kita senantiasa berdoa dengan Asmaul Husna ya. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa Allah bersifat As-Somad. Keyakinan tersebut harus kita buktikan ya dalam perilaku sehari-hari dengan cara yang pertama adalah 1. Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas utama manusia adalah beribadah kepada Allah. Ibadah merupakan bukti bahwa kita membutuhkan Allah. Terus, perilaku yang kedua yaitu selalu kita berdoa kepada Allah. Orang yang beriman meyakini bahwa kenikmatan, kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa kepada Allah, orang akan terhindar dari penderitaan, musibah, dan kesusahan. Segala yang terjadi pada manusia adalah kehendak Allah. Oke, yang ketiga adalah perilaku untuk meneladani bahwa Allah memiliki Asmaul Husna As-Somad. Yang ketiga adalah memperbanyak amal soleh. Allah pasti menyukai hambanya yang berbuat baik. Setiap perbuatan baik akan diberi pahala yang berlipat. Allah adalah zat yang maha pemberi. Semua makhluk di dunia ini diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kita berbuat baik, maka semakin berlipat ganda juga ya pahala yang didapat atau yang diberikan oleh Allah. Berikutnya,
Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Muqtadir. Apa ya arti Al-Muqtadir? Betul. Al-Muqtadir adalah yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna Al-Muqtadir yang berarti Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah menguasai alam semesta ini karena Allah adalah penciptanya. Semua yang ada di alam semesta ini itu atas kekuasaan Allah. Oke, terus bagaimana ya cara kita meyakini bahwa Allah mempunyai sifat Al-Muqtadir atau Allah yang maha kuasa? Oke, yang pertama adalah mematuhi perintah Allah, yaitu mengakui kekuasaan Allah, yang berarti mengakui semua perintah dan larangannya. Jadi kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan Allah ya. Yang kedua adalah menjaga dan melestarikan lingkungan. Tugas manusia adalah menjaga kelestarian lingkungan. Allah menciptakan alam semesta ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan dan tumbuhan misalnya diciptakan Allah untuk dimanfaatkan manusia. Meyakini kekuasaan Allah dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan agar tidak rusak. Merusak lingkungan termasuk mengabaikan kekuasaan Allah. Yang ketiga, untuk meyakini bahwa Allah mempunyai sifat Al-Muqtadir, yaitu sebagai makhluk ciptaan Allah, kita tidak boleh sombong ya. Karena yang boleh sombong hanyalah Allah. Karena yang berkuasa atas segala sesuatu adalah Allah. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Muqaddim. Apa ya arti Al-Muqaddim? Al-Muqaddim berarti mendahului. Allah telah ada sebelum alam semesta ini ada, sebagai pencipta alam semesta beserta segala isinya. Allah adalah zat yang paling awal dan tidak memiliki permulaan. Allah terdahulu dari segala sesuatu yang Allah ciptakan. Cara untuk meyakini bahwa Allah memiliki sifat Al-Muqaddim yang pertama adalah membaca dan rajin mempelajari Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang berisi tentang kebenaran. Isinya menjelaskan tentang keberadaan dan kekuasaan Allah atas semua makhluknya. Yang berikutnya adalah meneliti ciptaan Allah. Allah mengajarkan pengetahuan kepada manusia melalui ciptaannya. Misalkan sekarang manusia berlomba-lomba meningkatkan kecepatan internet menjadi, kalau sekarang sudah 4G akan menjadi 5G ya. Jadi semakin cepat. Berikutnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua kita lebih dahulu ada daripada kita. Melalui mereka lah kita bisa lahir ke dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus hormat dan patuh kepada mereka. Keberadaan orang tua menunjukkan keberadaan Allah sebagai penciptanya. Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Baqi. Apa adik-adik? Al-Baqi. Al-Baqi artinya maha kekal. Allah memiliki sifat maha kekal, abadi, dan tidak akan pernah rusak. Semua yang memiliki permulaan akan ada akhiran atau akan memiliki akhir. Allah tidak memiliki permulaan dan juga tidak memiliki akhir. Oleh karena itu Allah maha kekal. Meskipun dunia ini kiamat, alam semesta ini hancur, Allah akan tetap kekal dan abadi. Allah lah yang mengatur permulaan dan akhiran seluruh isi alam semesta. Nah, bagaimana ya cara kita meneladani bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Baqi? Yang pertama adalah memperbanyak ibadah selama di dunia. Karena kita di dunia ini tidak kekal, maka kita harus memperbanyak ibadah di dunia ini ya. Berikutnya adalah ikhlas dalam beramal. Amal yang diterima Allah adalah amal yang diniati dengan ikhlas.
tidak karena ingin dipuji ataupun ingin pamer. Berikutnya adalah cara untuk meneladani bahwa Allah memiliki sifat Al-Baqi. Yang ketiga adalah tidak suka berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah mengasihi kepada semua makhluknya dan menyayangi semua hamba-hambanya yang beriman. Sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh putus asa karena Allah pasti akan membantu hambanya. Selama apa? Selama seorang hamba tersebut mau berusaha dan berdoa. Demikian tadi ya pelajaran pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar dari rumah dan jangan lupa menjawab pertanyaan yang ada di video ini dengan cara menjawab pertanyaan melalui kolom komentar. Soal pertanyaan ada di deskripsi ini ya. Silahkan dijawab melalui kolom komentar di YouTube Pak Guru. Cukup sekian belajar dari rumah untuk kesempatan kali ini. Dari Pak Guru, banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.